senjataku, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Bahkan menolongku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Halo, selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Saya berdoa siap kita dalam kondisi yang sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini saya dan Anda diberikan anugerah Tuhan, kesehatan dan berkat yang ajaib. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat semua kegiatan, semua aktivitas, semua berkat, semua yang kami terima di depan mata kami. Terlebih daripada itu Tuhan, kami bersyukur kalau kami punya Tuhan yang baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu,
bicara, ajari kami supaya kami percaya bahwa Yesus Tuhan Sang Juru Selamat. Roh Kudus berkati sepanjang hari ini, berikan kami telinga dan mata dan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, amin. Oke, hari ini saya mau ajak kita semua merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan tema yaitu disiplin. Apa sih disiplin? Apa itu disiplin? Kenapa hidup kita selalu dituntut yang namanya kedisiplinan? Oke, kenapa? Karena Tuhan menunjukkan kedisiplinannya dalam kehidupannya dia waktu dia di dunia. Oke, kita akan baca firman Tuhan sama-sama yang mendasari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, sepanjang hari ini, dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya ulang sekali lagi, Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12, firman Tuhan berkata bahwa kita, Daud bermazmur, dan Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Percaya atau tidak, sadar atau tidak, hari-hari ini kita rasanya cepat sekali ketika saya dan Anda mungkin bangun tidur dan sepertinya loh kok sudah pagi lagi. Sadar tidak sadar bahwa kita masuk di dimensi, masuk di waktu, masuk di zaman akhir. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahwa kita minta kepada Tuhan, Tuhan ajarlah aku menghitung hari-hari ini sedemikian supaya apa? Supaya kita ini bisa bersyukur, supaya kita punya hati yang bijaksana. Tuhan akan memberikan kepada semua orang yang sama setiap harinya. Apa yang sama? Waktu, berkat, dan apa? Kesempatan. Tetapi ada orang yang dapat menyelesaikan lebih banyak daripada orang lain. Artinya, setiap kita diberikan kesempatan, diberikan waktu, tapi tidak semua orang bisa menyelesaikannya tepat pada waktunya. Sebagai anak Tuhan, kita harus menyadari bahwa waktu kita adalah pemberian Allah. Di sini tadi saya bicara mengenai disiplin. Disiplin bicara identik dengan yang namanya waktu. Oke, saya tipe orang yang punya disiplin waktu yang cukup kuat. Kenapa? Karena papa saya seorang tentara, ibu saya seorang guru, kakek nenek saya seorang tentara, dan kami adalah keluarga tentara, di mana kami dididik sebagai seseorang yang harus berjiwa disiplin. Saya lebih suka menunggu orang ketika janjian, misalnya ya kita janji jam 7, saya lebih menunggu mereka daripada mereka nunggu saya. Ya, jadi ketika dibilang janjian jam 7, saya akan tepat waktu, bila perlu sebelum jam 7 saya sudah ada di lokasi. Dan itu terjadi. Banyak orang mungkin merasa nggak enak hati. Kenapa? Karena mereka selalu tidak seperti saya. Buat saya ini adalah sebuah kesempatan, buat saya ini adalah sebuah anugerah. Kalau Tuhan ajari saya melalui keluarga saya tentang yang namanya disiplin, dan gak banyak orang, yes, gak semua orang. Dan kami keluarga tentara, saya ini punya cita-cita dulu pengen jadi tentara. Dan tentara kalau tidak tepat pada waktunya, kami akan terima namanya punishment. Dan itu melekat dalam hidup saya. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang disiplin tadi? Teman-teman semua, perhatikan baik-baik. Kalau kamu disiplin mengenai waktu, Pak, kita ambil poin satu saja, waktu, maka kamu akan siap dipromosi. Kenapa? Karena ada banyak orang-orang yang selalu berpikir bahwa time is money, waktu adalah uang. Artinya mereka bekerja-kejaran dengan waktu. Melesat sedikit, hilang uang itu. Ada juga yang berkata waktu adalah kesempatan yang terbaik buat mereka, karena ketika mereka kehilangan kesempatan waktu mereka, maka kehilangan potensi
kesuksesan mereka. Kita akan belajar waktu yang diberikan Tuhan dalam hidup kita pelajari baik-baik dan kita terima, kerjakan bagian kita. Kenapa? Karena Tuhan menunjukkan waktu yang terbaik. Allah mempunyai maksud untuk memberikan waktu kepada kita, teman-teman. Ia mempunyai rencana dengan waktu itu. Karena itu, perhatikan baik-baik, dengar baik-baik. Kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dengarkan baik-baik, dengar baik-baik. Ketika Tuhan memberikan kita kesempatan mengenal waktu, kita harus memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya, sesuai dengan kehendak Allah. Mazmur 90 ayat 12. Bagaimana cara mengatur waktu yang baik? Yang pertama, buatlah master plan. Buatlah master plan, buatlah rencana. Kenapa? Karena rencana yang kamu buat itu akan didesain. Buatlah perencanaan dulu. Saya orang yang punya master plan. Saya tipe orang yang melakukannya sesuai dengan timetable-nya, waktunya. Ya, saya kerjakan hari ini, ya saya kerjakan. Deadline-nya hari ini, ya saya selesaikan hari ini. Kenapa kita buat perencanaan? Supaya kita bisa menyelesaikan tugas-tugas itu dengan tepat. Yang kedua, menentukan prioritas. Kenapa? Kenapa waktu identik dengan menentukan prioritas? Karena kita ini ya, kebiasaan kita ini membuat sebuah skala. Mana prioritas, mana minoritas. Mana skala prioritas, mana yang tidak prioritas. Dan kita nggak bisa menentukannya itu kalau kita tidak membuat skala prioritasnya tadi. Ya, dan tentukan prioritasmu, teman-teman. Tentukan skala prioritasmu. Pasti kamu akan melakukannya sesuai dengan waktunya. Disiplin. Yang ketiga, minta pimpinan Tuhan. Teman-teman, kalau kita berjalan tanpa pimpinan Tuhan, kita nggak ngandalin kekuatan Tuhan, nggak bisa. Kenapa? Karena yang mendesain waktu kita, Tuhan. Kita lakukan bagian kita. Nanti Tuhan yang ikut campur dalam kehidupan kita. Yang keempat, selesaikan tugas langkah demi selangkah secara teratur. Disiplin, bicara mengenai penguasaan diri. Jangan malas, jangan izinkan dirimu kendor, jangan izinkan dirimu terlena, dan jangan biarkan hidupmu malas. Saya berdoa firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kita. Ketika Daud berkata, Tuhan ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami bisa melakukannya dengan bijaksana. Artinya, Daud mau berkata, penguasaan dirimu lah yang menentukan, kemauanmu lah yang menentukan, dan kepribadianmu lah yang menentukan juga, dan Tuhan yang beracara. Saya berdoa kita semua jadi berkat dan kamu diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mau berdoa dimanapun kami berada, biarkan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami memiliki disiplin waktu pada saat kami melayani Tuhan, pada saat kami bekerja, pada saat kami bersama dengan keluarga kami. Seperti Tuhan yang menunjukkan kedisiplinannya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau diberkati, semua teman-teman diberkati, dan kita semua diberkati. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semuanya berkata, amin. Selamat beraktivitas. God bless you.